Usaha mikro kecil dan menengah UMKM Zahra Batik merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang produksi kain batik. Usaha ini merupakan usaha turun-temurun yang saat ini dipimpin oleh Ibu Elis. Zahra Batik beralamat di Desa Gemek Sekti, Dukuh Tanuraksan, RT 4 RW 1, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Pada saat ini, Zahra Batik memiliki karyawan sebanyak 10 pekerja, yang mana sumber daya manusianya berasal dari warga sekitar. Untuk 6 pekerja berada pada tempat produksi, dan 4 pekerja berada pada outlet penjualan Zahra Batik. Zahra Batik memproduksi 3 jenis batik, yaitu yang pertama ada batik tulis, batik cap, dan batik printing. Proses produksi batik sangat memperhatikan terhadap pola dan motif. Harus penuh dengan kesabaran, ketelatenan, dan kedetailan yang menentukan hasil akhir dari proses produksi itu sendiri. Awal mula berdiri sejarah batik itu ceritanya gimana ya, Mbak? Sejarah Zahra Batik. Iya, sejarah batik. Ini merupakan usaha turun-temurun. Jadi dulu Mbah Buyut kita punya usaha batik seperti ini. Terus turun ke nenek kita, terus turun ke orang tua kita, terus turun ke kita. Jadi ini Zahra Batik udah generasi keempat. Cuman waktu generasi ketiga di orang tua kita tuh sempat agak vakum karena keterbatasan modal mungkin ya dulu ya. Jadi waktu mbah sama nenek kita itu rame, terus sempat orang tua kita ya berjalan cuman nggak serame yang Sekarang. Iya. Kalau awal mulanya ada nama Zahra Batik itu asal mulanya dari mana? Kalau orang tua kita kan generasi ketiga ya. Ya. Jadi orang tua kita, terus kita. Jadi Zahra itu adalah cucu pertama dari orang tua kita. Cucu. Ya, Nama cucu. Iya, cucu pertama dari orang tua kita. Katakanlah anak kami gitu. Anak yang Mm-mm. Kalau buat pandemi kemarin gimana, Mbak? Kalau pandemi kemarin ya sangat turun drastis sekali ya, karena yang biasa setiap hari itu biasa mendapatkan omset misalkan 5-7 ya, itu bisa Per bulan? Bukan per hari. Itu bisa itu hanya dapat sekitar 500.000, kadang nggak sama sekali waktu pandemi kemarin. Kalau jenis-jenis batiknya itu kan ada batik printing, Ya, batik printing, cap, dan tulis. Nah, itu untuk harga-harganya mulai dari berapa sampai berapa? Kalau printing itu dari 75 sampai 110. 75 sampai 110, ukurannya berapa? Ukurannya 2 meter dan 2,4 meter. Kalau untuk yang cap itu 110 sampai 150. Kalau untuk yang tulis itu mulai dari 200 sampai 1.500.000 aja. Gitu. Kalau untuk pengembangan usaha Zahra Batik ini kedepannya mau gimana? Kedepannya kita ingin memperbesar ya, bikin lantai 2, terus ingin buka cabang di kota Jogja. Terus tempat produksi kami kan hanya ada 1 ya, kita juga pengen buka cabang untuk produksi sama galeri untuk sanggar untuk ada pelatihan batik gitu. Ketika kita akan berkunjung ke Zahra Batik, dari alun-alun Pancasila Kebumen, ambil arah ke perempatan Pasar Mertokondo. Dari perempatan Pasar Mertokondo, pilih arah ke utara, yaitu lurus mengikuti jalan sampai ada gapura Kampung Batik, dan letak outlet Zahra Batik tidak jauh dari gapura tersebut. Untuk lokasi tempat produksi, yaitu ke arah utara lagi, sekitar kurang lebih 1 km berada pada kanan jalan. Seperti halnya pekerjaan pembuatan batik tulis maupun cap, dalam batik printing pun harus melalui tahapan-tahapan dan langkah-langkah kerja yang berurutan. Yang dimaksud dengan langkah berurutan yaitu tahapan-tahapan yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu membuat desain pola batik. Yang kedua, membuat klise atau film. Yang ketiga, membuat pelangkan master. Yang keempat, proses penyablonan. Siapkan mori sebagai kain bahan dasar untuk pembuatan batik. Setelah mori siap,
Mori tersebut diletakkan di atas meja batik yang sebelumnya telah diolesi perekat, di mana tujuannya agar mori tidak bergeser selama proses pembatikan. Karena jika mori bergeser sedikit saja, maka akan menyebabkan motif batik menjadi cacat. Selanjutnya satu persatu dilakukan proses pewarnaan batik sesuai desain awal dan pelangkan yang telah ditetapkan. Cara pewarnaannya seperti cara menyablon, tetapi di sini sablonnya sangat panjang sesuai panjang meja batik, yaitu sepanjang 30 meter. Cara menyablonnya dilakukan dengan loncat satu rel, ukuran panjang pelangkan dengan tujuan agar pewarnaan yang masih basah tidak tertimpa. Baru setelah satu meja selesai, semua diberikan pewarnaan, diulangi lagi dari awal untuk rel genap yang belum diberikan pewarnaan. Begitu seterusnya hingga ke seluruh meja batik. Pekerjaan pewarnaan sablon ini harus dilakukan oleh 2 orang, karena selain harus melakukan penggeseran pelangkan sepanjang semeja, juga harus melakukan pewarnaan dengan menggeser tekan rakel sesuai ukuran pelangkan. Yang kelima ada pengukusan. Langkah selanjutnya yaitu pengukusan yang dilakukan sekitar 20 menit. Lama pengukusan tergantung pada motif batik yang dilakukan proses printingnya, bertujuan agar warna dasar daun keluar. Yang keenam, ada perendaman. Perendaman batik dilakukan untuk mengikat motif dan warna batik agar tidak luntur, membuang lilin yang terkandung pada kain, serta mengawetkan pewarnaan. Dalam proses pembuatan batik printing, perendaman dilakukan selama 2 jam, bahkan bisa lebih, tergantung pada motif batik dari itu. Yang ketujuh, penjemuran. Penjemuran dilakukan di bawah sinar matahari langsung, sampai batik benar-benar kering. Yang kedelapan, finishing. Tahapan terakhir yaitu pengemasan kain batik, dan batik siap diantarkan ke outlet penjualan.